Selamat pagi Bu Guru. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi-pagi ini masih semangat nggak ya? Semangatnya mana ya? Semangat. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa hari ini? Mari teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai materi apa arti bullying. Boleh disebutin nggak nih apa itu bullying? Ada yang tahu? Nakal. Terus apa lagi? Bikin temennya nangis. Terus ada yang tahu? Bullying itu apa? Kalau dampaknya, siapa yang tahu dampak dari bullying itu apa? Berantem. Terus apa lagi? Bikin pusing. Ya. Siapa lagi yang tahu? Sakit hati. Oke. Selanjutnya, nah tadi kan udah tahu nih apa itu arti bullying, dampaknya. Sekarang Bu Guru mau cerita mengenai bullying itu apa biar tambah paham lagi ya. Nah, disimak yang baik-baik ya, nanti di akhir cerita ada kuis atau pertanyaan. Nah, ceritanya ini, suatu hari ada anak yang bernama Edo. Edo ketika berangkat sekolah selalu diantarkan oleh bapaknya. Di SMP, Edo tidak memiliki teman satupun yang kenal sebelumnya. Edo terkenal anak dengan tidak percaya diri. Ketika dibully di sekolahannya karena fisiknya, Edo tidak pernah melakukan perlawanan saat orang lain mengejeknya. Edo diejek badan yang gemuk, berkulit hitam. Sampai di sekolahnya, dengan diantarkan oleh bapaknya tadi, setiap hari Senin, seperti sekolahan lainnya akan ada mengadakan upacara menggunakan atribut seperti topi, dasi, dan lain sebagainya. Upacara ini merupakan di mana hal yang paling menyebalkan menurut Edo, dengan badannya yang gemuk seperti biasa teman-teman akan mengejeknya. Kring, kring, bel sekolah sudah berbunyi menandakan upacara bendera akan segera dimulai. Edo sudah siap dengan perlengkapannya seperti topi, dasi. Sesampai di lapangan upacara, perkelas akan membuat barisan. Dari teman-teman lainnya, Edo merupakan seorang siswa yang paling gemuk dan membuat barisan menjadi sempit. Seperti biasanya, teman yang paling iseng ini nakal yang bernama Rudi. Dimulai mengejek fisik, Edo juga mengatakan, Edo mau membuat barisan aja sendiri, sempit nih, atau di tengah lapangan situ. Dia mengejek sambil tertawa si Rudi tadi. Saat diejek Rudi, Edo hanya bisa terdiam karena dia merasa apa yang dikatakan Rudi memang benar dengan keadaannya. Edo merasa tidak mungkin untuk melawan karena Rudi memiliki banyak geng sedangkan dia hanya sendiri. Sebenarnya ada teman Edo yang baik yang bernama Dewi. Dia suka membela Edo saat Rudi sedang mengejeknya. Upacara pun dimulai. Edo tepat berada di samping Rudi di barisan ketiga dari depan. Edo, geser dong badan kamu, bikin penuh aja sampai Edo keluar barisannya, kata Rudi sambil menyindir. Edo hanya bisa diam saat dikatakan seperti itu. Seperti biasanya, Edo hanya bisa diam dan menerima ejekan dari Rudi tadi. Setelah 30 menit berjalan, upacara bendera selesai dengan lancar. Semua siswa mulai kembali ke kelasnya masing-masing dan mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar. Setelah duduk di kelas, Edo berpikir, kenapa ya ini tidak adil dengan ejekan yang diberikan kepada aku, sementara aku tidak bisa melawan sedikit pun. Di kelas, Edo duduk di bagian tengah, sedangkan Rudi berada di paling pojok. Jaraknya cukup jauh, sampai bisa membuat Edo sangat nyaman. Dengan terhindar dari omongan Rudi yang membuat
Beberapa saat kemudian Guru IPA pun datang untuk mengajar kelas pagi pertama kali. Saat itu sedang membahas flora dan fauna. Ya, ada hewan-hewan gitu. Setelah di pertengahan materi, sampai di pembahasan soal binatang buas, Rudi pun berteriak, "Lah, itu kok kayak Edo doang teriakannya di kelas sambil tertawa." Saat itu, Edo hanya bisa diam dengan malu. Dewi pun membalas teriakan Rudi tadi. "Rudi, jangan gitu dong, keterlaluan tuh," teriaknya Dewi kepada Edo. Edo cukup senang ada teman yang membelanya. Edo pun juga tidak tahu kenapa Rudi terus mengejeknya. "Aku rasa tidak punya salah sama sekali dengan dia selama ini. Tetapi si Rudi selalu mengejeknya, padahal dia tidak pernah merasa melakukan hal yang tidak menyenangkan pada Rudi." Setelah kejadian itu, semua siswa yang ada di kelas selalu tertawa. Semua tertawa sampai Guru IPA menenangkan semua siswa untuk diam. Setelah beberapa waktu, sampai 2 pelajaran telah selesai. Waktunya untuk istirahat. Sebelum keluar kelas, Edo sama Rudi tadi bertatapan. Seolah tatapannya itu seperti membenci yang mendalam sesama Edo. Di situ Edo memberanikan diri untuk ngomong. "Kenapa?" katakanku sambil menatapnya. Rudi pun membahas ucapan tadi. "Lah, kenapa?" katanya Rudi sambil nada yang lebih keras. Edo mulai memberanikan diri untuk melawannya saat itu. "Maksud kamu apa tadi mengejek aku di depan kelas?" kata Edo kepada Rudi sambil nada tinggi. Rudi pun menjawab, "Ya terserah aku, nggak merugikan orang lain juga kan?" Edo menjawab, "Kamu tahu nggak sudah membuat aku malu di depan semua kelas," kataku dengan menyautnya. "Nggak peduli sih aku, kamu malu apa nggak?" kata Rudi sambil menyindir. Percakapan pada akhirnya membuat Edo dengan Rudi bertengkar. Di situ selain Edo dan Rudi ada 2 temannya. Mereka tidak menyerangku untuk membela Rudi, tapi malah justru melerai pertengkaran aku dengan Rudi tadi. Setelah kejadian itu pun langsung pergi, temannya tadi menyeret Rudi untuk keluar dari kelas. Edo masih sendirian di depan kelas sambil menahan rasa sakit setelah pertengkaran. Jadi kejadian itu pun menjadikan pertemanan Edo dan Rudi semakin tidak baik. Edo merasa takut saat pulang sekolah nanti akan pertengkaran ini terus berlanjut. Waktu istirahat, aku gunakan cuma untuk duduk kelas saja. Setelah beberapa waktu, jam istirahat pun habis dan semua siswa masuk kelas lagi. Sampai jam sekolah selesai, Edo langsung pulang dan menunggu bapaknya untuk menjemput di depan gerbang. Sesampai di rumah, terus membiarkan bagaimana dengan besok kejadian itu akan terulang lagi. Dari cerita tersebut, pesan apa yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Tidak boleh mengajak teman, Apalagi tidak boleh mengajak teman. nggak boleh nakal. Terus apalagi? Kalau dibully kita ajak berantem saja, Bu. Tidak boleh ya, karena itu perbuatan yang tidak boleh mengekspresi. Terus apalagi? Guru mau tanya, kalau kita dinakali itu kan kita nggak boleh balas yang nakal juga. Iya. Nah, kita itu harus gimana sih, Bu? Nah, supaya kita sebagai manusia itu harus bersikap toleransi kepada teman. Apabila terhadap teman sendiri, bagaimana kita harus menjaga ucapan kita sendiri terhadap dampaknya kepada orang lain. Jadi kita sebagai seorang teman harus bisa menjaga perasaan orang lain supaya perkataan kita itu tidak menyakiti teman lainnya, begitu. Terus dari cerita tersebut tadi, kesalahan Edo apa saja? Dari kesalahan Edo tadi, apa saja yang harus diperbaiki dari Edo? Mengajak Rudi, Kesalahan Edo tadi yang harus diperbaiki apa tadi?
Nggak boleh berantem. Nggak boleh berantem. Terus apa lagi? Kesalahan yang harus diperbaiki dari si Edo ini. Harus percaya diri dulu. Harus percaya diri. Terus apa lagi? Sabar. Itu nggak boleh diam aja. Tidak boleh diam. Berarti harus melawan ya ini. Enggak, Edo harus bilang sama ibu guru atau pada ibunya, bapaknya. Ya benar. Terus selanjutnya tidak. Nah, ini kesalahan Edo. Berarti ini nggak boleh berantem, harus percaya diri, sabar, tidak boleh diam gitu ya. Ya. Baik, itu tadi pemaparan dari cerita mengenai Edo. Nah, sebelum kita kan untuk mengurangi dampak dari bullying itu, kalau misalkan ada bullying yang mau membuli kita itu harus bilang sama bu guru kalau ada yang membuli. Jadi jangan diam aja, nanti malah semakin memburuk keadaannya. Gitu. Nah, sebelum menutup cerita pada hari ini, ada tepuk bullying nih. Nah, tepuknya kayak gini. Tepuk bullying. No bullying. No bullying. Tidak bertengkar. Tidak menghina. Berprestasi. Yes. Bisa. Bisa, ya coba. No bullying. No bullying. No bullying.